di sini saya akan menjelaskan bagian activities plus one. Nah, di sini ada linear layout, ini merupakan komponen utamanya. Nah, di sini ada ID, main, terus ada layout width-nya match parent, layout height-nya match parents, orientation-nya vertical, gravity-nya center, dan background latar belakangnya ini yang udah disimpan di label dengan nama gambar BG Space. Nah, terus ada tools context, ini menghubungkan ke kelas Place One. Oke, lanjut ke image view. Nah, di sini ada ID yang bernama buku, lalu layout width-nya 300 dp, layout height-nya 300 dp, dan seri gambarnya itu yang udah disimpan di label dengan nama buku gambar ini. Kemudian layout margin bottom-nya itu 20 dp. Nah, lanjut ke text view. Nah, di sini text view-nya menggunakan ID yang bernama text 1. Nah, layout web-nya web contact, layout height-nya web contact, dengan ada teks yang berjudul buku daftar kunjungan. Nah, ukurannya itu 30 sp, warnanya itu putih, terus layout margin buttonnya itu 20 dp, dan text style-nya itu bold, tebal, dan graffiti-nya center di tengah. Nah, kemudian ada progress bar. Nah, ini untuk loadingnya ya. Nah, dengan ID loading, layout width-nya web context, layout height-nya web context, dan interminate-nya tuh. Jadi dia loading terus ya, tidak henti. Kemudian ada layout margin top 10 dp. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kelas plus one. Nah, di sini ada plus one, ini adalah sebuah subclass dari app Compact Activity. Kelas ini merupakan splash screen pertama yang akan ditampilkan saat aplikasi dimulai. Nah, kemudian sini terdapat onCreate adalah metode yang dipanggil saat aktiviti pertama kali dibuat. Pada kode ini splash screen akan diinisialisasi. Nah, kemudian ada support activity bar. Nah, ini mempunyai action bar agar tampilan splash screen-nya lebih bersih. Nah, kemudian ada super onCreate. Nah, ini memanggil metode onCreate dari kelas induk app Compare Activity untuk mengatur beberapa hal dasar dari activity. Kemudian ada set context view. Nah, ini mengatur layout dari activities plus one sebagai tampilannya. Kemudian kita masuk ke sini, ada header. Nah, header ini digunakan untuk memberikan delay selama 3 detik. Nah, setelah 3 detik, kode di dalam run member akan dieksekusi. Nah, kemudian ada for intent, ini membuat intent untuk berpindah dari splash one ke activity splash two. Nah, kemudian ada start activity, ini menjalankan activity baru. Kemudian ada finish, ini untuk menutup activity splash one sehingga pengguna tidak bisa kembali lagi ke splash screen ini setelah pindah ke activity selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan splash 2-nya. Nah, sama juga di splash 1-nya itu utamanya itu linear layout. Nah, kemudian dia menggunakan ID login layout. Nah, layout width-nya match parent, layout height-nya match parent, orientation-nya vertical, terus gravity-nya belt-nya itu center, terus padding-nya itu 16 dp. Nah, kemudian dia ada background yang udah disimpan di label dengan nama gambar BG Space. Nah, ada tools contact yang udah dihubungkan ke main splash 2. Nah, lanjut ke image view. Nah, untuk gambar bukunya. Nah, menggunakan ID buku dengan layout width-nya 341 dp, layout height-nya 230 dp, layout margin button-nya 60 dp, dan menggunakan gambar yang sudah disimpan di label dengan nama buku gambar ini. Nah, kemudian ada edit text dengan ID username. Nah, kemudian layout margin button-nya 20 dp, background-nya sudah disimpan di label dengan nama edit text style, dengan height-nya dengan tulisan username yang ini, terus text color-nya warna hitam, text style-nya bold,
paddingnya 18 dp, text color height-nya black. Kemudian ada tools involved-nya constant size check. Nah, kemudian ada edit text juga dengan ID password, sama juga background-nya itu di edit text style dengan height-nya tulisannya password, ID input-nya text password, padding-nya 18 dp, text style-nya bold, text color-nya black, dan icon-nya text size check. Nah, kemudian ada button ini dengan ID login button, layout width-nya transparent, height-nya 60 dp, text color-nya ini kodenya, terus dengan teksnya login ini, kemudian size-nya itu 21 sp, layout login button-nya 20 dp, kemudian ada background tint-nya itu ini dengan kodenya ini, kemudian text color-nya warna putih. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang main splash 2. Nah, di sini ada kelas yang merupakan subclass dari app compact activity yang menampilkan antarmuka layar login. Nah, kemudian di sini ada metode. Nah, onCreate ini adalah metode yang dipanggil saat activity pertama kali dibuat. Nah, kemudian ada support activity bar. Ini menyembunyikan action bar agar layar terlihat lebih bersih. Nah, kemudian ada set context view. Ini mengatur layout dari file XML yang bernama activity splash 2 sebagai tampilan activity ini. Nah, kemudian ada ini merupakan elemen UI seperti inputan username, password, dan tombol login dihubungkan dengan ID yang sesuai dari layar. Oke. Selanjutnya Nah, ada login button ini diklik. Ini untuk mengambil teks dari input username dan password, kemudian memvalidasi inputannya. Kemudian yang ini, jika username atau password kosong, maka akan menampilkan pesan TOAS, yaitu silakan isi semua kolom. Nah, kemudian ini ada nih, jika username adminnya dan passwordnya admin 123, pengguna akan diarah ke main activity. Nah, jika username-nya satpam dan satpam 123, pengguna akan diarahkan ke main activity 2. Nah, jika username atau password salah, pesan TOAS, username, atau password salah akan ditampilkan. Nah, kemudian ada intent. Intent ini digunakan untuk memulai aktivitas baru sesuai dengan role. Nah, kemudian ada finish ini. Nah, setelah navigasi sehingga pengguna tidak bisa kembali ke layar login setelah login berhasil. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagian main activity dan main activity 2 beserta layoutnya. Baik, di sini terdapat library-nya. Ini merupakan library dari main activity. Lalu di sini terdapat jadi ini tuh kode ini tuh implementasi aktivitas utama untuk aplikasi Android. Jadi yang dinamai dengan main activity. Lalu aktivitas ini memanfaatkan recycle view untuk menampilkan data dalam bentuk daftar dan adapter untuk mengatur cara data tersebut ditampilkan. Pada bagian awal, file mendefinisikan properti penting seperti binding untuk menghubungkan tampilan XML dengan kode menggunakan view binding. Lalu DB-nya itu untuk mengakses database melalui room dan adapternya untuk mengelola daftar data. Nah, lalu activity result launcher-nya itu
bernama Edit Activity Launcher. Nah, itu tuh disiapkan untuk menangani hasil dari aktivitas lain, seperti ketika pengguna menambahkan, membaca atau mengedit data, hasilnya adalah result OK. Dan data diperbarui dengan memanggil fungsi load PA. Lalu, di sini terdapat fungsi onCreate yang dipanggil ketika aktivitas dimulai. Nah, di dalam tampilan diatur menggunakan view binding dan database diinisialisasikan melalui metode PAB get database. Nah, adapter disiapkan dengan daftar kosong dan listener untuk menangani berbagai aksi seperti membaca, memperbarui, atau menghapus data. Lalu, recycle view itu diatur menggunakan linear layout manager agar data ditampilkan secara vertikal. Lalu di sini terdapat tombol tambah atau ADD button disiapkan untuk meluncurkan activity edit guna untuk menambahkan data baru secara dengan tipe operasi type create. Lalu, adapter memiliki 3 fungsi untuk menangani interaksi. Fungsi onRead meluncurkan activity edit untuk membaca detail berdasarkan ID yang diteruskan. Lalu, untuk fungsi onUpdate-nya itu bekerja dengan secara sama, tapi untuk memperbarui data. Kalau onDelete itu menggunakan untuk menghapus data dari database pada thread latar belakang itulah, dan memperbarui tampilan data pada thread utamanya. Nah, setiap kali data dimodifikasi, fungsi load PA-nya itu dipanggil untuk memuat ulang data dari database. Nah, fungsi ini juga menggunakan coroutine untuk menjalankan operasi di latar belakang, lalu memperbarui recycle view dengan data terbaru di thread utama. Selain itu, fungsi terbaru di thread utama itu juga onResume memastikan agar data diperbarui setiap kali aktivitas dilanjutkan. Jadi, untuk keseluruhan kode ini memanfaatkan paradigma agar bisa berjalan dengan activity onCreate-nya itu onRead, update, dan menghapus. Lalu kita ke layout activity main-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari mainnya. Sini kami menggunakan constraint, yang mana dalamnya constraint tersebut terdapat linear, image view, text view, lalu dilanjutkan dengan recycle view with get recycle view-nya. Lalu menggunakan margin top 100 dp dan constraint top-nya dengan parent. Lalu dilanjutkan di sini juga ada Google Android Material floating action button. Nah, kita lanjut ke main activity 2-nya. Nah, di main activity 2-nya ini merupakan turunan dari app Compat Activity yang digunakan untuk menampilkan Nah, lalu di sini terdapat metode onCreate pada kelas yang menginisialisasi view binding dengan menggunakan activity main 2 bindingnya untuk mempermudah akses elemen-elemen di dalam layout activity main 2-nya. Lalu setelah itu instance dari room database atau PADB-nya itu dibuat dengan memanggil PADB-nya atau PADB get database menggunakan this untuk mengelola data yang ditampilkan di recycle view dengan sebuah adapter bernama satpam adapter. Nah, lalu diinisialisasi dengan daftar kosong. Lalu recycle view ini kemudian disetel untuk menggunakan linear layout manager sebagai pengatur tata letak sehingga data itu ditampilkan dengan secara vertikal. Dan adapter yang telah dibuat ini dihubungkan dengan recycle view-nya ini. Jadi untuk memperbarui data secara berkala, jadi main activity 2 ini
memperbarui data secara berkala setiap 5 detik. Ini dicapai dengan menggunakan korotin berjalan. Lalu di dalam ini terdapat sebuah perulangan yang bernama while yang dijalankan di mana ada fungsi load PA yang dipanggil untuk membuat data dari database, diikuti dengan penundaan selama 5 detik menggunakan delay 5.000. Nah, fungsi load PA ini bertugas mengambil data dari database di thread latar belakang. Nah, data yang diambil melalui DBPADO itu kemudian diteruskan kembali ke thread utamanya untuk diperbarui ke adapter recycle view melalui metode set data. Jadi untuk memastikan pembaruan data berjalan lancar tanpa memblok UI utamanya. Nah, akhirnya pada metode warn destroy ini yang aktif dalam coroutine scope itu dibatalkan dengan memanggil coroutine call cancel. Itu bertujuan untuk mencegah kebocoran memori ketika aktivitas dihancurkan karena coroutine yang berjalan di latar belakang tidak relevan setelah aktivitas ditutup. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian main activity 2-nya. Nah, sama seperti layout yang main activity pertamanya itu menggunakan constraint layout yang mana di dalamnya terdapat linear layout text view. Nah, di text view ini memanggil yang ada di dalam stringnya, yaitu terdapat nama, tanggal, dan keperluan. Lalu di dalamnya itu lagi terdapat recycle view, widget recycle view-nya dengan width 0 dp dan height-nya 0 dp. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah. Di sini saya akan menjelaskan activity edit. Pada activity edit di sini, pada paket com.sml SQLite di sini mendeklarasikan nama paket untuk file ini, yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari aplikasi yang menggunakan SQLite untuk menyimpan datanya. Selanjutnya pada kelas activity edit, sini mendeklarasikan kelas activity edit yang merupakan turunan dari accompat activity sehingga dapat berfungsi sebagai activity dalam aplikasinya. Selanjutnya pada private retain var nama edit text, tanggal edit text, dan keperluan di sini itu mendeklarasikan variabel yang akan digunakan dalam aktivitas, yaitu edit text untuk input nama, tanggal, dan keperluannya. Sedangkan button untuk tombol button untuk simpan di sini dan PADB sebagai referensi untuk database-nya dengan byte dan tipe untuk menyimpan data ID dan tipe aktivitasnya, apakah create, update, atau read. Selanjutnya pada override fun on create di sini yaitu mendeklarasikan metode onCreate yang dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat. Selanjutnya support action bar di sini yaitu action bar ini menyembunyikan action bar jika ada. Support onCreate save in instance star ini memanggil metode onCreate dari kelas induknya. Selanjutnya di set content layout activity edit di sini menentukan layout yang digunakan oleh aktivitas ini berdasarkan file XML pada activity editnya. Selanjutnya pada PADB get database this di sini mendapatkan instance database dengan memanggil get database dari kelas PADB-nya. Selanjutnya pada nama edit text, dan sini menghubungkan elemen UI dengan edit text dan button dengan objek dalam kode menggunakan ID yang ada di layout XML-nya. Selanjutnya pada byte sama dengan intent sini yaitu mendapatkan nilai ID dan tipe dari intent yang memulai aktivitas ini, yaitu ID dengan mengetahui data mana yang akan diedit dan tipe menunjukkan jenis operasi create, update, atau read-nya. Selanjutnya pada if tipe di sini memeriksa apakah jenis operasi adalah update atau read. Jika iya, maka aplikasi akan mengambil data yang ada untuk ditampilkan di editnya. Selanjutnya pada current scope di sini yaitu menjalankan operasi database di dalam
ininya yaitu dispatch her di sini IO yaitu memastikan tidak mengganggu thread UI-nya. Selanjutnya mengambil data dari database menggunakan DAO di sini. DAO sini yaitu data access object get PA-nya yaitu pahit. Setelah data diambil memperbarui UI dengan data yang diterima. Jika tipe adalah read, maka elemen-elemen input diatur agar jika dapat diedit dan tombol disimpan dan disembunyikan. Selanjutnya pada save button. Selanjutnya pada save button sini listener yaitu save button yaitu menangani klik pada tombol simpan dan mengembalikan nilai dari inputan penggunaan dan mengakses spasi ekstranya. Jika ada kolom yang kosong akan muncul pesan push yang memberitahu bahwa semua kolom harus diisi dan proses penyimpanan dibatalkan. Selanjutnya pada constraint scope di sini yaitu menjalankan operasi penyimpanan data di dalam constraint, yaitu jika operasi dalam create data baru dimasukkan ke dalam database, jika operasi adalah update data yang ada diperbarui. Setelah selesai digunakan untuk menampilkan toolsnya yang memberitahu bahwa pengguna bahwa data berhasil disimpan dan activity ini akan ditutup dengan activity result. Oke. Selanjutnya yang memberi tanda bahwa perubahan berhasil. Secara keseluruhan kode ini adalah untuk mengedit data dalam aplikasi menggunakan SQLite dengan operasi yang bergantung pada tipe aksi create, update, atau read. Pada kode ini juga menggunakan contain atau operasi database yaitu dan memperbarui UI setelah data diproses. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimuna. Di sini saya akan menjelaskan kode activity edit. Pada bagian kode activity edit di sini menggunakan Android background yaitu di drawable gambar Vegas Plus dengan Android paddingnya 16 dp. Dengan menggunakan text view yaitu di Android ID-nya yaitu ID label nama dengan Android text yaitu nama dan Android text size 27 sp dan margin star 10 dp dan text style-nya bold dengan warna yaitu putih. Dengan margin top-nya 18 dp, margin bottom-nya 19 dp. Selanjutnya di bagian inputan nama di sini menggunakan edit text. Di sini ada ID yaitu ID nama edit text. Di sini menggunakan drawable edit text style dengan hint-nya yaitu masukkan nama, dengan text color hint-nya yaitu menggunakan hitam, dengan padding-nya 12 dp, dengan text size-nya yaitu 18 sp, dengan color-nya yaitu hitam, dengan margin-nya yaitu margin top-nya 7 dp, dengan tulisan text style-nya yaitu bold. Selanjutnya menggunakan text view. Di sini pada ID label tanggal dengan Android margin star-nya 10 dp, top-nya yaitu margin top-nya 18 dp, dan Android text-nya yaitu tanggal, dengan color yaitu menggunakan warna putih, dengan text size 20 sp, dengan style-nya bold. Selanjutnya pada ID edit text yaitu menggunakan tanggal edit text dengan Android background menggunakan drawable edit text style dengan Android hint-nya yaitu pilih tanggal dengan text color hint-nya yaitu menggunakan color hitam dengan style-nya bold. Selanjutnya pada text color-nya yaitu black dengan padding-nya yaitu 12 dp dan margin top-nya 7 dp dengan text size-nya 18 sp. Selanjutnya yaitu pada text view yaitu label keperluan. Di sini menggunakan Android text yaitu keperluan, Android text size-nya 20 sp dengan text style-nya bold dengan text color putih, dengan margin top-nya yaitu 18 dp, dengan margin bottom-nya 19 dp, dengan margin star-nya yaitu 10 dp. Selanjutnya pada inputan keperluan di sini menggunakan edit text.
yaitu menggunakan ID keperluan edit text dengan Android background-nya yaitu Drupal edit text style, dengan Android hint-nya yaitu masukkan tujuan Anda, dengan text color hint-nya yaitu hitam dengan padding-nya 12 sp dan text size-nya 19 sp, dengan text style-nya bold, dengan text color-nya yaitu black atau hitam. Selanjutnya pada tombol simpan di sini menggunakan button ID Android ID yaitu save button atau simpan. Di sini menggunakan Android with 0dp dengan Android text yaitu simpan, dan Android text color-nya menggunakan yaitu putih, dengan Android background-nya Drupal button background, dengan Android layout margin-nya yaitu 50 dp. Baik, di sini saya bakalan menjelaskan tentang constant, PADO, PADB, sama VPA. Nah, yang mana kita bahas satu persatu ya. Yang mana di sini ada yang PADAO-nya untuk page explain script-nya ini dia bakalan bahwa filenya itu ada pada example script-nya. Nah, untuk import Android Room-nya ini dia bakalan mengimport sebuah file database-nya ke Room dan kelas dari Room ke library database-nya. Nah, untuk DAO interface PADO ini digunakan untuk database-nya. Seperti dia bakalan mengakses ke database-nya. Nah, untuk insert, dia bakalan menambahkan datanya ke database. Untuk update, dia bakalan mengupdate sebuah data yang ada di dalam database. Nah, untuk delete, dia bakalan menghapus data yang ada pada database. Nah, sedangkan untuk query select from VPA ini, dia bakalan mengambil semua data yang pada data tabelnya. Nah, sedangkan untuk query select from VPA where ID, yang mana ini digunakan untuk mengambil suatu data dari tabel ke database-nya. Nah, kita lanjut, begitulah untuk PADAO-nya udah saya jelaskan, dan untuk PADB-nya itu penjelasannya sama, yang mana untuk page example script-nya ini dia datanya itu bahwa udah masuk ke room example, dan dia bakalan mengimport database yang mana di dalam VPA ini adalah kelasnya. Dan untuk abstrak kelas PADB untuk sebuah data room database, dan untuk abstrak fun PADO-nya itu dia bakalan nge-abstrak yang ada pada dalam database. Nah, untuk companion object ini dijelaskan bahwa fungsi abstrak yang mengembalikan nilai DAO itu intens ke DAO itu untuk berinteraksi dengan tabel yang ada pada VPA-nya, pada VPA yang ada di sini nanti. Nah, sedangkan volatile ini menggunakan privat, dia bakalan nge-intense pada PADB-nya. Nah, untuk function get database, dia bakalan ke database yang mana. Nah, untuk get database ini digunakan untuk membuat atau mengembalikan instansi tunggalnya dari database untuk melalui prosesnya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas ke VPA-nya. Nah, ini adalah di dalamnya itu ada data class VPA-nya dengan primary key, untuk kata kuncinya itu dia ada pada file ID menggunakan tipe data integer, file nama itu menggunakan tipe data string, file tanggal menggunakan data string, dan file keperluannya itu menggunakan tipe data stringnya juga, yang mana pada entity ini menyambung ke tabel nama untuk VPA-nya. Nah, di dalam data class ini terdapat primary key dengan kata kuncinya berupa ID, nama, tanggal, dan keperluan. Nah, sedangkan untuk constant-nya itu terdapat kelas constant yang mana combination object-nya itu terdapat constant file tipe read,
0 dan const file tipe create 1, constant file tipe update 2. Nah, dia bakalan di sini ada dia bakalan membaca, meng-create, membuat dan mengupdate untuk database-nya itu tersendiri. Gitu. Jadi untuk keseluruhan Konstanta ini yang mana dia bakalan mendeklarasi di dalamnya dia bakalan membaca, membuat dan mengupdate. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian adapternya. Sebelumnya saya akan memindahkan ini dulu. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian adapter main sama adapter satpam untuk layoutnya. Lalu di activity-nya itu ada adapter sama satpam adapternya. Nah, ini adapter ini untuk admin, satpam ini untuk bagian satpamnya. Nah, untuk bagian adapter main layoutnya itu menggunakan constraint layout di mana width-nya to match parent, height-nya to work content dengan padding-nya 15 dp, lalu menggunakan margin 10 dp. Di dalam constraint ini ada beberapa elemen. Yang pertama itu ada text view. Jadi text view ini menggunakan ID keperluan teks. Width-nya itu 0 dp, lalu height-nya itu wrap content, text color-nya itu warna black, dan style-nya itu ditebalkan, lalu margin style-nya itu dengan ukuran 20 dp. Nah, selanjutnya itu ada app layout constraint. Jadi ini untuk elemen ini nanti bakalan dirapatkan ke atas dari parent-nya, lalu akan dirapatkan ke bawah dari parent-nya, dirapatkan ke kiri dari parent-nya, dan dia nanti bakalan posisinya itu bersebelahan dengan button edit to button. Lalu selanjutnya itu ada button dengan ID edit button. Nah, di sini tuh dia teksnya itu ubah. Nah, width-nya itu wrap content, height-nya wrap content menggunakan margin 4 dp, background-nya itu rounded button dari drawable, padding-nya itu 5 dp. Lalu dia di sini teksnya itu memanggil dari string, di mana namanya itu ubah. Lalu dia posisinya elemennya ini nanti dirapatkan ke atas dari parent, sama posisinya itu bersebelahan dengan ID delete button. Selanjutnya itu button dengan ID delete button. Nah, di bagian layoutnya ini namanya hapus, lalu layout width dan height-nya itu wrap content, background-nya itu bernama rounded button hapus dari drawable, padding-nya 5 dp, string-nya itu dipanggil dari string dengan nama del, lalu ada constraint end to end, itu posisinya itu dirapatkan dari kanan, posisinya itu dirapatkan di kanan dari parent-nya, lalu dirapatkan ke atas dari parent-nya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan untuk bagian adapter. Di sini package com example SQLite ini untuk menunjukkan di mana lokasi file dalam project dalam Android Studio ini. Nah, di sini filenya itu bernama SQLite, lalu ada import. Lalu ada import. Di sini dia bakalan mengimpor beberapa kelas, di mana itu ada layout inflator, view group, recycler view, sama adapter main binding. Lalu selanjutnya itu ada class dengan nama adapter. Di dalamnya itu ada dua variabel, di mana keduanya itu di private, jadi hanya bisa digunakan oleh kelas adapter ini saja. Yang pertama itu ada var list PA. Nah, list PA ini nanti bakalan menyimpan daftar list dalam bentuk array list dari objek VPA. Lalu ada file listener. Nah, ini objek yang nanti bakal mengimplementasi interface on adapter listener untuk interaksi pengguna. Nah, recycler view adapter ini buka kurung adapter view holder. Jadi adapter ini adalah subclass dari recycler view adapternya. Selanjutnya itu ada interface on adapter listener, di mana itu ada 3 function. Yang pertama itu ada onRead. Jadi nanti ini bakalan dipanggil ketika itemnya itu diklik. Lalu ada on update, jadi ini bakalan dipanggil ketika tombol update-nya itu ditekan. Sama ada on delete, jadi dipanggil ketika tombol delete-nya itu ditekan juga. Selanjutnya ada override fun on create view holder, jadi ini untuk membuat tampilan item menggunakan adapter main binding. Lalu di sini ada layout inflator from parent context, ini untuk membuat objek layout baru. Lalu di return view holder, jadi ini untuk membungkus binding agar bisa nanti agar bisa mengakses elemen UI di dalam itemnya. Lalu ada override fun on bin view holder, jadi ini gunanya itu untuk mengikat data
mengikat data ke tampilan itemnya. Lalu ada di dalamnya itu ada file PA sama dengan list PA position. Jadi ini untuk mendapatkan data berdasarkan posisinya. Di bawahnya itu ada holder binding keperluan teks sama dengan PA keperluan. Jadi ini untuk menampilkan data di elemen UI keperluan teks. Nah, ini di bagian text view tadi. Nah, selanjutnya itu ada listener, 3 listener sama. Dia bakalan mengedit, menghapus, sama melihat. Bisa dilihat. Nah, ini ketika tombolnya itu ditekan atau enggak itemnya itu diklik. Nah, ini on update, on delete, sama on read. Lalu selanjutnya itu ada override fun get item count. Jadi ini untuk mengembalikan jumlah item dalam daftar list PA ini. Lalu ada fun set data, ini untuk memperbarui datanya. Di dalamnya itu ada list PA clear. Jadi ini untuk menghapus data yang lama. Lalu ada add all, ini untuk menambah data baru. Lalu ada notify data set chain, ini untuk memberitahu recycler view kalau datanya itu udah diperbarui. Lalu ada class view holder. Nah, ini view holder ini bakal membungkus objek dari adapter main binding yang nanti nanti gunanya itu untuk kita mengakses item di bagian recycler view-nya nih. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian satpam, adapter satpam. Nah, coba wait. Nah, di bagian ini menggunakan linear layout, di mana width-nya itu match parent, height-nya itu wrap content dengan orientasi vertikal. Kayak gini, berarti turun ke bawah. Paddingnya itu 16 dp. Di dalamnya itu ada layout baru, linear layout juga, dengan width-nya itu match parent, height-nya wrap content, lalu margin star-nya 15 dp dengan orientasinya horizontal. Jadi dia kayak gini posisinya. Lalu di dalamnya itu ada text view. Nah, text view yang pertama itu ID-nya nama teks dengan width-nya itu 0, height-nya itu wrap content, weight-nya itu 1, style-nya itu ditebalkan, size-nya itu 16 sp. Lalu teks yang kedua itu dengan ID tanggal teks, di mana width-nya itu 0 dp, height-nya itu wrap content, weight-nya 1, berarti berat dari teks ini. Lalu teks style-nya itu ditebalkan dan ukuran teksnya itu 16 sp. Lalu ada text view dengan ID keperluan teks, layout width-nya itu 0, height-nya itu wrap content, layout width-nya 1, teks style-nya ditebalkan, sama size-nya itu 16 dp. Untuk kode untuk bagian satpam adapternya, nah ini hampir sama dengan adapter main. Jadi ini menunjukkan file SQLite di dalam Android Studio, lalu dia mengimpor beberapa kelas, layout inflator, view group, recycler view holder, sama adapter satpam binding. Nah, selanjutnya itu ada kelas satpam adapter, namanya itu satpam adapter. Di dalamnya itu ada satu variabel yang bersifat private, dan jadi hanya bisa diakses di kelas satpam adapter aja, bernama list PA. Jadi list PA ini bakalan menyimpan data list yang dalam bentuk array list dari objek VPA. Nah, satpam adapter ini merupakan subclass dari recycler view adapter. Selanjutnya itu ada override fun on create view holder. Ini tuh membuat tampilan item dengan menggunakan adapter satpam binding. Lalu ada layout inflator from parent context. Nah, ini untuk membuat objek layout. Nah, selanjutnya di return menggunakan view holder, buka kurung binding, ini untuk membungkus binding agar kita itu bisa mengakses elemen UI dalam item. Nah, lalu ada override fun on bin view holder, ini untuk mengikat data item ke item recycler view. Nah, file PA ini sama dengan list PA position, jadi ini mendapatkan data berdasarkan posisinya. Lalu ada holder binding, nama teks, tanggal teks, sama keperluan teks. Ini untuk 3 teks view yang saya jelaskan sebelumnya, dengan nama, PA tanggal, PA keperluan.
Nah, ini bakalan menampilkan nama, tanggal, dan keperluannya. Lalu ada override fun get item count. Nah, ini untuk mengembalikan jumlah item dari daftar list PA ini. Lalu ada fun set data, ini untuk memperbarui data. Dengan di dalamnya itu bisa ada list PA clear untuk menghapus data yang lama. Lalu ada add all itu untuk menambah data yang baru. Lalu ada notify dataset change, itu untuk memberitahukan recycler view kalau datanya itu udah diperbarui. Terakhir itu ada class view holder. Jadi view holder ini objek yang nanti bakalan view holder ini akan membungkus objek adapter satpam binding yang nantinya akan mengakses item dari recycler view-nya. Nah, sekian aja dari saya untuk penjelasan adapternya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian values-nya. Itu ada dua, yang bagian color dan string. Nah, untuk colornya ini kami menggunakan dua warna saja, yaitu warna putih dan hitam, di mana nanti dia dipanggil di bagian layout-nya. Nanti misalnya ada text color sama dengan dia memanggil color apa yang dipanggil, contohnya kayak ini ya. Mana ya? Nih. Nah, seperti text color ini dia memanggil color berwarna putih. Lalu warna hitam ini seperti ini juga, text color hint, dia memanggil color black. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian stringnya. Nah, stringnya juga sama, string ini digunakan untuk dipanggil di layoutnya, dimana nama aplikasinya itu yaitu SQLite. Nah, nanti yang dipanggil itu ada nama, prodi, keperluan, buku daftar pengunjung, simpan, ubah, dan hapus. Contohnya seperti ini. Untuk namanya kita bisa lihat di bagian misalnya daftar pengunjung ini. Nah, seperti ini. Ini bisa dipanggil, misalnya kita panggil string. Nah, stringnya itu dengan nama apa? Misalnya nama daftar. Nah seperti ini. Itu contoh. Lalu di bagian drawable ini ada icon-iconnya seperti buku gambar untuk bagian depannya nanti, yaitu bagian splash. Lalu ada tuh bagian background untuk di dalamnya. Nah, seperti ini sama. Dan di sini ada bottom layout keluar. Ini juga sama. Nah, di sini kami menggunakan radius bottom, yang dimana namanya itu bottom rounded bottom. Ini pada bagian sini di sini ada dia bertipe recycle dengan paddingnya itu dari sebelah kiri itu 12 dp, topnya 8 dp, rightnya 12 dp, bottomnya itu 8 dp, dimana dia radiusnya 8 dp dan colornya itu warna biru kayak gitu. Nah, ini untuk bottom, untuk hapus dia cuma bedanya di warnanya saja. Nah, untuk tampilannya itu seperti daftar main ini. Nah, seperti ini modelnya, ada radiusnya, begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan aplikasi yang kami buat, yaitu tentang buku daftar kunjungan. Nah, jadi buku daftar kunjungan ini terdapat dua user, yaitu admin dan satpam, di mana admin ini bisa CRUD, yaitu mengupdate, menginsert, menghapus, mengedit kayak gitu. Lalu di satpam itu hanya bisa melihat daftar kunjungannya. Jadi ketika ada orang yang berkunjung, daftar akan mengecek apakah benar orang ini ada tujuan gitu. Jadi lalu ketika admin ini
menghapus, maka nanti di Subpam itu otomatis juga terhapus. Nah, oke, langsung saja berikut tampilannya. Sini ada splash buku daftar kunjungan. Lalu di sini kita akan masukkan username. Nah, kita mulai dari user admin dulu. Admin 123, passwordnya admin 123. Lalu kita login. Nah, berikut tampilannya. Nah, sini kita akan insert nambah daftar kunjungan. Misalnya ada orang ingin kunjungan itu dari perusahaan lain, misalnya si CO Depia misalnya. Misalnya tanggal kunjungan itu tanggal 12 bulan 1 misalnya 2025. Nah, keperluannya apa? Bisnis misalnya. Bisnis. Dia akan menyimpan di daftar kunjungan ini, dimana tujuannya itu adalah bisnis keperluannya. Lalu kita tambah lagi satu lagi, misalnya kayaknya Fatma misal. Lalu tanggalnya itu sekitar tanggal 30 bulan 1 misalnya 2025. Terus keperluannya adalah melihat kantor aja kan, kayak melihat kantor misal kayak gitu kan. Nah, data itu sudah tersimpan nih di admin. Nah, lalu kita lihat nih misalnya di ke Subpam. Nah, kita harus masukkan user Subpam. Nah, usernya adalah Subpam. Passwordnya itu Subpam 123. Nah, kita enter lagi. Nah, ini bisa dilihat kalau ada kunjungan Devia dan Fatma, keperluannya itu bisnis dan apa gitu. Ini untuk daftar si Subpamnya, daftar kunjungannya. Nah, Subpam ini bisa melihat saja, tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, misalnya kita ingin menghapus nih di admin. Nah, coba kita hapus di admin, apakah di Subpam berubah? Nah, kita coba dulu. Kita masukkan admin, lalu passwordnya admin 123. Nah, kita hapus misalnya ini, kita hapus. Nah, kita cek lagi ke Subpam apakah berubah. Nah, bisa dilihat Subpam bakalan otomatis terupdate gitu, karena si admin sudah menghapus daftar kunjungan salah satu dari yang berkunjung, itu misal sudah selesai berkunjungan, dan Subpam itu bisa melihat gitu. Mungkin itu saja tampilan dari aplikasi kami tentang Esquelette, yang mana nama aplikasinya itu buku daftar kunjungan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.